Anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Mari anak-anak kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, di season kedua ini kalian akan belajar materi fikih dengan subjudul tema hukum-hukum berkaitan dengan najis. Yang tadi kalian sudah belajar tentang jenis-jenis air, sekarang kalian akan belajar tentang berkaitan hukum-hukum dengan najis. Nah, anak-anakku yang pada dibanggakan ya, materinya ini ya. Jadi yang akan kalian pelajari. Oke. Pengertian najis dulu. Apa sih najis itu? Najis secara bahasa anak-anakku artinya adalah kotoran. Sedangkan najis secara istilah syar'i adalah kotoran yang wajib dicuci menurut perintah syar'i. Nah, inilah pengertian dari najis secara bahasa dan istilah. Macam-macam najis. Kita harus mengenal jenis-jenis najis. Apa saja? Yang pertama adalah air kencing dan kotoran manusia itu najis. Semua air kencing dan kotoran manusia itu adalah najis. Dalilnya adalah suatu hari ada seorang Arab Baduy ya, anna a'rabiyan balla fil masjid faqama ilaihi ba'dul qaum. Orang Arab Baduy ini kencing di masjid, kemudian berdiri sebagian para sahabat untuk memukuli orang ini. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Nabi Muhammad kemudian melarangnya. Da'uhu wala tuzrimuhu. Jadi biarkanlah orang ini kencingnya, karena kalau dilarang nanti air kencingnya pada kemana-mana. Qala falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Apabila sudah kencing maka tempat air kencingnya boleh disiram ya dengan air. Artinya berdasarkan hadis ini, air kencing manusia itu adalah najis anak-anak. Selanjutnya, air kotoran manusia itu juga najis. Jadi kotoran manusia ya, itu adalah najis anak-anakku. Makanya idza wati'a ahadukum min na'laihi al-adza fa inna turab lahu tahur. Apabila sendalmu menginjak kotoran, maka bersihkanlah dengan cara menggosok-gosokkannya di tanah. Artinya ini juga menandakan kotoran manusia itu adalah najis anak-anakku. Nah, bagaimana dengan air kencingnya anak-anak ya? Anak-anak yang belum makan apapun, kecuali mereka hanya memakan ASI saja, air susu ibu. Kalau anaknya adalah anak laki-laki, kalau dia kencing, mengenai pakaian kita, cukup dipercikan pakai air. Cukup diguyur pakai air, tidak usah dicuci. Akan tetapi kalau anak perempuan, yang dia kencing ke pakaian kita, maka wajib dicuci. Itulah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yugsalu min baulil jariyah wa yurasu min baulil ghulam. Apabila anak perempuanmu berkencing, maka basuhlah pakaianmu yang terkena air kencingnya. Kalau anak laki-laki kencing, cukup perciki air. Nah, yang selanjutnya adalah yang najis yang kedua adalah darah haid. Jadi darah haid itu najis. Kalau terkena pakaian, terkena rok, terkena sarung, harus segera dicuci ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ihdana yusibu thawbaha min damil haid kaifa tasna'u bihi tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tanda'uhu thumma tusalli fihi. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pakaianku terkena darah haid. Bagaimana?" Kata Rasulullah, "Keriklah dulu, cucilah dulu, jemur, setelah itu boleh dipakai." Artinya darah haid itu termasuk najis. Kalau darah manusia bagaimana? Darah manusia selain darah haid itu tidak najis. Darah manusia selain darah haid itu tidak najis. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Mazzalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim." Para sahabat pernah sholat masih menggunakan baju perang mereka, yang baju perangnya ini berlumuran darah. Apa artinya?
para sahabat sholat dengan menggunakan pakaian yang berlumuran darahnya dia. Artinya apa? Darah manusia selain darah haid itu tidak najis. Nah, Umar bin Khattab pun pernah sholat. Ketika beliau sholat itu berlumuran darah karena beliau saat itu ditusuk oleh seorang budak yang bernama Abu Lulu'ah. Jadi ketika sholat subuh ditusuk, darahnya keluar, pingsan, bangun lagi, setelah sadar kan belum sholat. Kemudian sholat dalam keadaan lukanya masih mengeluarkan darah. Maka Umar berkata, wala hadda fil Islam liman tarakas sholat. Tidak ada bagian seseorang di dalam Islam ini bagi orang yang meninggalkan sholat. Nomor 3 adalah air kencing dan kotoran hewan yang haram dimakan. Jadi hewan yang haram dimakan, maka kotorannya itu najis. Anjing, babi itu najis, haram dimakan, maka kotorannya juga najis ya. Nah, inilah contoh beberapa hadis. Selanjutnya anak-anak, ada darah kotoran air kencing yang berasal dari hewan yang halal dimakan. Kalau hewannya ini halal dimakan, maka kotorannya dan air kencingnya itu tidak najis. Contohnya apa? Pernah sahabat Nabi, Shalla ibnu Mas'ud wa ala batnihi farthun wa dam min jazri nahriha wa lam yatawadda. Pernah Ibnu Mas'ud ini sholat, di badannya masih tertempel kotoran hewan kurban dan darah hewan kurban itu masih melekat di badannya. Kemudian Ibnu Mas'ud ini sholat tidak membersihkannya. Artinya apa? Kalau kotoran yang berasal dari hewan yang halal disembelih itu tidak najis. Termasuk darah hewan kurban. Besok kalau kamu nyembelih hewan kurban, ya keluarkan darahnya itu kena baju itu tidak najis. Kalau hewan ini yang halal untuk disembelih. Nah selanjutnya ini juga hadis yang lain. Nah ini Rasulullah juga pernah sholat. Dia badannya dikasih kotoran dari kambing. Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya. Maka berdasarkan ini bahwa yang berasal dari hewan yang halal disembelih maka tidak najis. Nah jadi air kencing dan kotoran binatang yang halal dimakan adalah suci anak-anak. Nah kalau bangkai itu najis ya, bangkai najis. Dalam Al-Baqarah 173, Inna maharrama alaikumul maitah. Allah mengharamkan bagi kalian bangkai, wadam darah, walahmul hinzir, yaitu daging babi, wa ma'uhilla bihi li ghairillah, dan semua hewan yang disembelih bukan untuk Allah itu hukumnya najis. Ada dua bangkai yang halal. Jadi uhillat lana maitatani wa dammani fa ammal maitatani falhut wal jarad. Dua bangkai yang halal adalah ikan dan belalang. Nah, jadi ikan dan belalang itu adalah halal. Wa amad damani, sedangkan dua darah yang halal adalah fal kabidu wattihal, yaitu jantung ya dan hati ya. Itu kan darah jadi ini. Nah, selanjutnya bangkai yang tak bernyawa. Kalau serangga anak-anak itu kan tidak memiliki darah yang mengalir ya. Maka serangga ini itu bukan najis. Misalnya ada serangga seperti semut nyemplung di tehmu atau semut nyemplung di makananmu, maka tidak membuat makanan ini menjadi najis. Karena Nabi berkata, idza waqa'a dzubab, apabila kalian menemukan lalat fi ina'i ahadikum yang nyemplung di salah satu tempat makanmu atau gelasmu, falyagmishu kullahu, maka anak-anakku tenggelamkanlah semua lalat ini ya. Kenapa? Thumma ya, thumma yatarahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhar da'an. Karena di sayapnya lalat ini satu sayap itu isinya adalah racun dan satu sayap isinya obat. Jadi kalau ada lalat nyemplung ke makanan kita, celupkan aja. Berdasarkan hadis ini, maka serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir itu tidaklah najis anak-anakku. Selanjutnya, kalau tulang, tanduk, kuku, rambut, dan bulu dari bangkai bagaimana? Bisa digunakan asal disamak dulu, dibersihkan, diberikan formula dan lain-lain, maka bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Kenapa? Karena Hamad mengatakan bahwa bulu bangkai tidaklah mengapa, yaitu tidak najis. Az-Zuhri mengatakan tentang tulang bangkai dari gajah dan semacamnya, aku menemukan beberapa ulama salaf menyisir rambut dan berminyak dengan menggunakan tulang tersebut. Mereka tidak menganggapnya najis. Ya. Nah, selanjutnya nomor 6 adalah daging babi dan anjing itu sudah jelas najis. Tidak boleh kita konsumsi. Kullu dinabin min sibain fa'akuluhu haram. Ya. Setiap binatang buas yang bertaring, maka makanannya adalah haram. Jadi kita tidak boleh memakannya hewan yang bertaring. Nah, kucing itu kan bertaring anak-anak, ya. Jadi kotorannya itu najis. Air kencing kucing itu juga najis. Karena apa? Setiap kotoran ya yang berasal dari hewan yang haram untuk dimakan, maka hukumnya najis. Air liur anjing itu najis ya. Maka di dalam riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis riwayat Muslim, tuhuru inna'i ahadikum idza walagha fihil kalbu anna yaksilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Apabila janamu terkena jilatan anjing, maka cucilah 7 kali yang salah satunya menggunakan turab, yaitu menggunakan debu. Artinya air liur anjing ini itu haram atau najis ya. Nah, madhi ya ini enggak usah. Oke, madhi itu nah air wadi. Oke, jadi anak-anak itu beberapa penjelasan sedikit tentang macam-macam najis. Jadi intinya adalah najis itu banyak macamnya. Ya, yang Pak Dede sebutkan tadi. Pokoknya berhati-hati ya terhadap najis-najis itu ya. Kemudian cara-cara membersihkannya juga ditentukan nanti. Jadi inilah untuk pertemuan kali ini Pak Dede sampaikan ya tentang jenis-jenis najis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di Google Classroom session tanya jawabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.